Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Dharma Yatra, materi kelas 8 semester genap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Duduklah yang nyaman, bisa di kursi ataupun di lantai, bisa bersila ya, kalau duduk di lantai. Pejamkan mata, tegakkan punggung, rasakan tubuh yang terasa rileks, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas, aku tahu. Tarik napas, aku tenang. Hembuskan napas, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat kita melakukan meditasi, marilah kita pelajari pelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat-tempat suci, dan Dharma Yatra. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah puja dan juga tempat-tempat suci. Apakah kalian masih ingat apa pengertian puja? Ya, betul. Puja adalah menghormati kepada yang layak untuk dihormati. Sedangkan mengapa suatu tempat dikatakan suci? Karena biasanya di tempat tersebut berhubungan dengan hal-hal atau sejarah seseorang yang dianggap suci. Baik, kita lihat indikator pada pertemuan ini yaitu dapat mendefinisikan pengertian Dharma Yatra, menjelaskan sabda Buddha tentang Dharma Yatra, menjelaskan tujuan, manfaat, dan sikap ketika berdharma yatra. Tujuannya ini ya. Kemudian kita lihat apa itu pengertian Dharma Yatra. Jadi kata Dharma Yatra berasal dari bahasa Sanskerta. Apa artinya? Terdiri dari dua kata, Dharma dan Yatra. Dharma itu bisa diartikan sebagai ajaran Buddha atau secara luas berarti kebenaran, ajaran kebenaran. Secara khusus berarti adalah ajaran Buddha. Sedangkan yatra berarti tempat di mana. Jadi kalau kedua kata ini digabungkan, kita akan bisa maknai sebagai tempat di mana atau kegiatan mengunjungi tempat-tempat suci yang berhubungan langsung dengan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Ya, secara umum bisa dikatakan sebagai tempat di mana dharma ada dan berkembang. Secara khusus itu dikatakan sebagai mengunjungi tempat-tempat suci di mana dharma berkembang atau mengunjungi tempat-tempat suci yang berhubungan langsung dengan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Nah, di dalam istilah lain Dharma Yatra ini juga dikenal ketika di dalam bahasa Pali dikenal dengan istilah Cetya Carika. Cetya itu tempat, Carika itu perjalanan atau mengunjungi. Jadi mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan Dharma. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sering juga kita kenal dengan istilah ziarah Buddhis. Jadi melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat yang berhubungan dengan agama Buddha. Kemudian apa sih tujuan melakukan Dharma Yatra? Minimalnya ada dua tujuan, yaitu yang pertama membangkitkan semangat kerohanian. Dengan kita melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan langsung kehidupan Buddha Gautama, di sana kita akan merasakan, oh disinilah guru agung kita Buddha Gautama lahir. Disinilah beliau berjuang mencapai penerangan sempurna hingga akhirnya menjadi Buddha. Disinilah beliau mengajarkan Dharma pertama kali, disinilah beliau wafat. Nah, ketika kita berada di tempat-tempat yang tersebut,
maka semangat kerohanian kita akan terbangkitkan karena kita merasakan betapa dekat antara kita dengan Buddha ya pada zaman itu. Nah, inilah dikatakan salah satu tujuan Dharma Yatra adalah membangkitkan semangat kerohanian. Yang kedua adalah menumbuhkan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Ya, dengan melakukan perjalanan ini kita akan menambah pengetahuan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga melakukan perjalanan ziarah yang sama ya, sehingga akan membangkitkan, menguatkan, menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Lalu manfaatnya yang pertama dikatakan bahwa dengan melaksanakan Dharma Yatra akan menyebabkan kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan atau surga. Mengapa bisa demikian ya? Karena ketika kita melakukan Dharma Yatra, semangat kerohanian kita terbangkitkan untuk terus berpraktik Dharma, keyakinan kita dikuatkan semakin kuat terhadap Buddha Dharma, sehingga dengan demikian kita akan melakukan kebajikan-kebajikan, dan ketika wafat akan menjelang kematian kita ingat kebajikan-kebajikan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kelahiran di alam bahagia. Lalu yang kedua, memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang sejarah perkembangan agama Buddha. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran untuk menjaga, menghargai, mencintai, dan melestarikan situs peninggalan sejarah perkembangan agama Buddha. Nah, ini juga merupakan salah satu manfaat melaksanakan Dharma Yatra. Maka harus diingat ketika melakukan perjalanan ini, jaga kebersihan lingkungan di mana tujuan Dharma Yatra kita kunjungi. Pertanyaannya, sebelum melakukan Dharma Yatra, adakah persiapan-persiapan khusus yang perlu kita lakukan? Nah, inilah yang disebut sikap sebelum Dharma Yatra. Tentu saja yang pertama kita harus memotivasi diri. Ya, setelah mengetahui tadi apa itu Dharma Yatra, manfaatnya apa, manfaat atau pahala ya, tujuannya untuk apa, maka kita harus memotivasi diri, menguatkan, menumbuhkan niat bahwa saat semua sudah tercukupi saya akan melakukan Dharma Yatra. Nah, ketika niat kita sudah muncul, maka akan diikuti dengan upaya-upaya atau usaha-usaha yang lainnya. Yang kedua, bertekad menjaga pikiran saat berada di tempat suci. Jadi di jauh-jauh hari kita sudah menumbuhkan niat, menyiapkan dananya, dan menumbuhkan tekad kita kalau di tempat suci nanti kita mau ngapain gitu ya. Yang ketiga, menyiapkan dana yang dibutuhkan karena perjalanan dari Indonesia ke India tentu memerlukan biaya yang cukup lumayan. Maka ini juga harus disiapkan jauh-jauh hari. Di tahun 2020-2019 Ibu membaca pamflet perjalanan Dharma Yatra, itu biayanya kurang lebih antara 18 sampai 25 juta. Nah, karena itu kita harus tumbuhkan niat tadi. Setelah niat kita menabung sehingga ketika dana cukup, niat kita kuat, maka Dharma Yatra akan dilakukan dengan baik. Yang berikutnya, membaca buku-buku dan berkonsultasi dengan biku tentang Dharma Yatra atau orang yang telah pernah melakukan Dharma Yatra. Dengan membaca buku-buku akan menambah wawasan tentang apa yang akan kita lakukan di sana, bagaimana kita persiapan apa yang kita perlukan untuk melakukan Dharma Yatra ini, karena mengingat di India itu adalah negara yang berbeda musim dengan negara kita, tentu ada persiapan khusus yang harus kita lakukan. Misalnya saja kalau India musim panas itu udaranya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan kalau musim dingin bisa di bawah 60 derajat Celcius. Nah, ini harus kita antisipasi jauh hari sebelum kita berangkat. Sekitar bulan April ya hingga bulan September itu adalah waktu yang ideal. Nah, hal seperti ini harus kita cari informasinya di internet, bertanya kepada orang yang pernah melakukan Dharma Yatra, berkonsultasi dengan biku sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan lebih baik.
Lalu sikap kita saat sudah berada di tempat suci atau saat berdharma yatra. Yang pertama tentu ketika mengunjungi tempat tersebut kita akan melakukan ritual atau puja bakti, melakukan pradaksina, penghormatan terhadap situs sejarah yang ada di sana, mengingat nilai-nilai sejarah di tempat itu, melakukan meditasi, menjaga pikiran tetap bersih, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan setempat atau tempat suci. Lalu juga kita bisa melakukan kebaikan yang lain, misalnya berdana di tempat suci ya. Dana kita itu tentu akan digunakan untuk perawatan tempat suci dan lain sebagainya. Pun di India adalah negara yang sedang berkembang, jadi masyarakatnya ada juga masyarakat yang tidak mampu. Dalam perjalanan jika menemukan orang yang memerlukan bantuan, tentu dengan spontan, dengan niat tulus kita memberikan bantuan, itu artinya kita melakukan kebajikan dengan kemurahan hati. Setelah tadi puja bakti, pradaksina, meditasi, kita iringi juga dengan kemurahan hati. Lalu dengan sesama peziarah ya, dengan sesama teman perjalanan berdharma yatra, tentu di sana juga kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Kita menjalin hubungan yang baik, saling menguatkan keyakinan terhadap Buddha Dharma. Lalu sikap sesudah melaksanakan Dharma Yatra. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kembalinya kita dari melakukan perjalanan Dharma Yatra ke Indonesia, ke rumah kita? Tentunya yang pertama adalah lebih bertekad, ya, bertekad lebih tekun melaksanakan Dharma, menjadi lebih tenang, sabar, penuh cinta kasih, dan lebih dermawan lagi. Serta harus mempertekad untuk memperdalam dharma, sehingga kebajikan-kebajikan dalam hidup kita akan bertumbuh kembang. Karma baik akan semakin banyak kita lakukan. Inilah sikap sesudah Dharma Yatra. Tetapi Bu, di tentang Dharma Yatra ini sebenarnya ada tidak sih sabda Buddha? Ya, Buddha menjelaskan tentang Dharma Yatra ini di dalam Mahaparinibbana Sutta, ya, khotbah yang diberi nama Mahaparinibbana Sutta kepada Biku Ananda. Ya, ketika itu Buddha dan Biku Ananda bercakap-cakap, lalu Buddha memberi petunjuk. Ini khotbah yang diberikan Buddha menjelang akhir hidup beliau ya. Ananda, ada 4 tempat yang layak dikunjungi, yang layak diziarahi oleh umat yang penuh keyakinan dan menginspirasikan kebangkitan spiritual dalam diri mereka. Tempat-tempat tersebut adalah Lumbini, Bodhgaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Ananda, bagi mereka yang berkeyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat ini, maka setelah mereka meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga. Inilah sabda Buddha tentang Dharma Yatra di dalam Mahaparinibbana Sutta. Yang pertama, Buddha memberi petunjuk ada 4 tempat yang layak dikunjungi: Lumbini, Bodhgaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Semua tempat ini terletak di negara India dan Nepal ya. Zaman sekarang disebut India dan Nepal. Lalu orang yang sudah melakukan Dharma Yatra dengan pikiran yang teguh setelah meninggal dunia akan terlahir di alam surga. Inilah sabda Buddha. Nah, anak-anak, menarik bukan? Maka dari sekarang kita harus menumbuhkan minat ya. Bu, saya belum punya tabungan sebanyak itu. Tumbuhkan niat dulu. Nanti saat kalian dewasa, setelah memiliki penghasilan sendiri, kalian juga akan bisa melaksanakan Dharma Yatra. Oke. Lalu mengenai tempat-tempat tujuannya ini akan kita pelajari lebih detail lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan silakan chat dengan Ibu atau tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang Dharma Yatra, ada evaluasi yang mesti kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan. Jelaskan pengertian Dharma Yatra, mengapa dengan melaksanakan Dharma Yatra dapat menyebabkan kelahiran di alam surga. Apa yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan Dharma Yatra? Dalam sutta apakah penjelasan Buddha tentang Dharma Yatra? Lalu apa yang sebaiknya dilakukan setelah melaksanakan Dharma Yatra? Nah, ini adalah 5 pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian tentang Dharma Yatra. Silakan dijawab dengan baik. Happy learning. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap be happy.
juga be healthy. Selamat belajar, terima kasih. Namo Buddhaya.